A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibika wa nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi istanna sunnatahu waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para ustazah yang insya Allah dirahmati, disayangi, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, sehingga berkat nikmatnya kita dapat bertemu kembali secara virtual dalam agenda rutin kita. Malam ini kita insya Allah akan membahas kitab Tafsir Ibnu Katsir. Semoga Allah mudahkan, Allah rahmati dan berkahi kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, kita semua, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, malam ini kita memasuki surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah artinya hari kiamat. Surat Makkiyah, surat ke-75, ada 40 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Al-Qiyamah 1-15. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jemari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan,
dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, "Kemana tempat lari?" Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Rabb-Mu sajalah pada hari itu tempat kembali. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Telah disampaikan berulang kali bahwa jika objek yang dijadikan sasaran sumpah itu dinafikan, maka boleh digunakan kata la sebelum kata sumpah untuk menguatkan penafian. Dan yang menjadi objek sumpah di sini adalah penetapan dari kebangkitan dan bantahan terhadap hamba-hamba Allah yang tidak berpengetahuan, yang mengaku bahwa jasad-jasad ini tidak akan dibangkitkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah." Aku bersumpah, kata Allah, dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Qatadah mengatakan, aku bersumpah dengan keduanya secara keseluruhan. Adapun mengenai hari kiamat, maka sudah sangat diketahui. Sedangkan an-nafsul lawwamah, maka Qurrah bin Khalid berkata dari Hasan al-Basri mengenai ayat ini, sesungguhnya orang mukmin, demi Allah, kami tidak melihatnya, melainkan mencela dirinya sendiri. Dari Al-Hasan Al-Basri mengenai ayat ini, sesungguhnya orang mukmin, demi Allah, kami tidak melihatnya, melainkan mencela dirinya sendiri. Yang aku maksud dengan kalimatku ini adalah sama seperti apa yang aku maksud dengan makanku, dan apa yang aku maksud dengan hadithu nafsi, introspeksi diri. Dan sesungguhnya orang jahat akan berjalan tanpa mencela dirinya sendiri. Juwaibir mengatakan, kami pernah mendapat kabar dari Al-Hasan bahwa dia pernah berkata mengenai firman Allah, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah," dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal. Dia mengatakan tidak ada seorang pun dari penghuni langit dan bumi ini melainkan akan mencela dirinya sendiri pada hari kiamat kelak. Ibnu Jarir mengatakan yang lebih dekat dengan lahiriah ayat bahwa jiwa mencela pemiliknya atas kebaikan dan keburukan, serta menyesali segala hal yang telah berlalu. Firman Allah Ta'ala, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Yakni apakah pada hari kiamat kelak manusia akan mengira bahwa kami, Allah, tidak akan mampu mengembalikan sekaligus mengumpulkan tulang belulangnya dari tempat yang terpisah-pisah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Sa'id bin Jubair dan Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas, kami, Allah, mampu membuatnya beralas kaki atau bertelanjang kaki. Demikian itu pula yang dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahak, dan Ibnu Jarir. Dan Ibnu Jarir mengarahkannya bahwa jika Allah Ta'ala menghendaki, maka Allah akan melakukan hal tersebut di dunia. Lahiriah ayat menunjukkan bahwa firman Allah Ta'ala qadirina merupakan hal keadaan dari firman-Nya najma'a, artinya apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mampu mengumpulkan tulang belulangnya? Sudah pasti kami akan mengumpulkan sekaligus mampu untuk menyusun jari jemarinya.
Dengan kata lain, kekuasaan kami mampu untuk melakukan pengumpulan terhadapnya. Dan jika menghendaki, kami bisa membangkitkannya dengan menambah lebih dari apa yang ada padanya sebelumnya. Lalu kami akan menjadikan ujung jari jemari sama rata. Dan itulah makna ungkapan Ibnu Qutaibah dan Az-Zujaj. Firman Allah Ta'ala, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Sa'id mengatakan dari Ibnu Abbas, berjalan terus. Sedangkan Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, liyafjura amamah, hendak berbuat maksiat terus-menerus, yakni angan-angan. Manusia berkata, aku akan melakukan ini dan kemudian aku akan bertaubat sebelum hari kiamat. Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu Abbas, yaitu orang kafir yang mendustakan hari perhitungan. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid, dan inilah pengertian yang lebih jelas. Oleh karena itu, setelah dia berfirman, Allah berfirman, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maksudnya dia bertanya, kapankah hari kiamat itu tiba? Pertanyaan yang diajukan tersebut menuju ke arah menganggap mustahil kejadian hari kiamat dan mendustakan keberadaannya. Dan di sini Allah berfirman, faidza barikal basar, maka apabila mata terbelalak. Abu Amr bin Al-A'la membaca barik dengan harokat kasrah pada huruf ra, dan apa yang difirmankannya ini sama seperti firmannya, la yartaddu ilaihim tarfuhum, sedang mata mereka tidak berkedip. Ibrahim 43. Maksudnya, tetapi mereka melihat karena terkejut, begini dan begitu. Mata mereka tidak tertuju pada suatu pun karena rasa takut yang sangat luar biasa. Ahli qiraat lain membacanya baroko dengan menggunakan harokat fathah pada huruf ra, dan kata tersebut mempunyai pengertian yang sangat dekat dengan yang pertama. Dan maksudnya bahwa semua mata terbelalak pada hari kiamat kelak dengan penuh kekhusyuan, bingung, keheranan, serta merasa hina karena rasa takut yang mengecam dan karena dahsyatnya berbagai hal yang mereka saksikan. Firman Allah Ta'ala, wa khosafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, yakni tidak lagi bercahaya. Wa jumi'a syamsu wal qamar, sedang matahari dan bulan dikumpulkan. Mujahid mengatakan yakni menjadi satu bulan. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Zaid membaca ayat-ayat berikut ini. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Surat At-Takwir ayat 1 dan 2. Firman Allah Ta'ala, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Jika anak cucu Adam telah menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu pada hari kiamat kelak, maka mereka hendak melarikan diri dan berkata, kemana tempat berlari? Yakni adakah tempat berlindung? Allah Ta'ala berfirman, kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqor. Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Rabb-Mu lah saja pada hari itu tempat kembali. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair dan lain-lain dari ulama salaf mengatakan yakni tidak ada keselamatan, dan ayat tersebut sama seperti firman Allah Ta'ala, malakum min malja'in yawma idzi wa malakum min nakir. Kamu tidak akan memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari. Asy-Syura ayat 47.
yakni kalian tidak akan mendapatkan tempat untuk saling mengingkari. Demikian pula di sini Allah berfirman, la wazar, tidak ada tempat berlindung. Demikian pula di sini Allah berfirman, tempat untuk berlindung padanya. Oleh karena itu Allah berfirman, ila rabbika yauma idzinil mustaqor, hanya kepada Rabbmu sajalah pada hari itu tempat kembali, yakni tempat kembali. Kemudian Allah berfirman, yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhkhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Maksudnya Allah Ta'ala memberitahukan seluruh amal perbuatannya, baik yang lama maupun yang baru, yang pertama maupun yang terakhir, kecil maupun besar, demikian seterusnya. Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah, walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Maksudnya dia menjadi saksi bagi dirinya sendiri, dia mengetahui apa yang dia kerjakan, meskipun dia telah memberikan alasan dan juga penolakan. Sebagaimana Allah berfirman, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Al-Isra ayat 14. Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas tentang ayat balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dia mengatakan yakni pendengaran, pandangan, kedua tangan, kedua kaki, dan seluruh anggota tubuhnya.